Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman sekalian, kembali lagi di channel kami dalam Yuk Kita Bahas Seputar Islam. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk menyimak kalam daripada Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi beliau pernah berkata dalam munajatnya. Apa kata beliau? Ya ilahi, wahai Tuhanku, apa yang hilang bagi orang yang mendapatkanmu? Dan apa yang didapat bagi orang yang kehilanganmu? Demikian kata beliau. Artinya, bagi orang yang dekat kepada Allah, orang itu rajin sholat, taat ibadahnya, hatinya terpaut kepada Allah, dia ingat Allah SWT, dekat hubungannya dengan Allah. Apapun yang hilang dari dirinya, sekelilingnya memperebutkan dunia, dia sendiri yang tidak dapat di saat orang lain saling sikut-sikutan, dia sendiri yang tenang. Dia bukan tidak membutuhkan dunia, tapi dia tidak takut kehilangan dunia. Karena apa? Dia telah bersama Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa dekat sama Allah. Biarkanlah aku tidak dapat. Aku ikhtiar, aku usaha, tidak dapat, tidak jadi masalah. Bagiku, aku tidak kehilangan apapun ataupun kesempatan apapun. Karena aku bersama Allah. Lalu, itulah yang dirasakan oleh Nabi Musa ketika dulu ia dikejar oleh tentara Fir'aun, lalu Bani Israel dan Nabi Musa, di depannya ada laut merah. Bagaimana ini? Innala mudrokun, kata Bani Israel. Tapi kata Nabi Musa, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak. Kita akan tertangkap, kata Bani Israel. Tapi kata Nabi Musa, sekali-kali tidak. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku ada Allah. Mereka tidak akan bisa menangkapku karena Allah akan memberikan aku petunjuk. Maka daripada itu, ketika orang yang hatinya telah dekat kepada Allah, di situasi semencekam apapun, ia tenang. Karena baginya ia sedang bersama Allah. Ketenangan itu poin, saudara-saudaraku. Karena apa? Banyak orang yang punya fasilitas hidup yang lengkap, tapi tidak diberikan sakinah, ketenangan di dalam hatinya. Dia gelisah. Bayangkan, tentara kafir Quraisy berjumlah 1000 orang melawan 313. Mereka masih gelisah. Padahal fasilitas mereka, jumlah mereka menang. Tapi kenapa mereka gelisah? Karena mereka tidak bersama Allah. Tapi sebaliknya, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, apa yang didapat bagi orang yang telah kehilangan Allah, baik dia punya harta benda yang banyak, rumah yang besar, mobil yang mewah, semua fasilitas, orang dalamnya banyak, tapi dia kehilangan Allah. Tapi bukan berarti kita tidak boleh mencari harta itu, silahkan. Tapi jika karenanya kita kehilangan Allah, maka sebenarnya kita seakan-akan tidak punya apapun. Karena kita kehilangan Allah. Kita kehilangan penjamin hidup ini. Kita jauh dari Allah. Maka apapun harta benda di depan kita itu seolah-olah tidak ada maknanya ketika kita kehilangan Allah. Oleh karena itu, tapi jangankan kita hari ini mau kehilangan Allah karena mobil, karena rumah. Jangankan hal sebesar itu. Datang seorang penyogok 50.000 saja kita sudah mau kehilangan Allah. Padahal 50.000 buat beli bensin mobil pun tidak full. Seperti itu. Ataupun makan mungkin kita tidak kenyang juga kalau kita makan di restoran tertentu. Tapi kita mau kehilangan Allah dengan uang yang bisa habis dalam hitungan detik itu. Ada seorang pedagang mau kehilangan Allah demi sedikit lebih banyak keuntungannya. Dia halalkan curangan, timbangan, dan lain sebagainya. Cuman mungkin beda untungnya 1000-2000.
tapi dia sudah mau kehilangan Allah. Maka Rasulullah sedang berjalan di sebuah pasar, lalu kemudian Rasulullah menemukan seorang pedagang dan Jibril memberitahu bahwa pedagang ini ada kecurangan. Rasulullah mencelupkan tangannya ke dalam makanan itu. Ya as-sahibat ta'am, wahai pedagang makanan, kenapa makananmu di bawah ini basah? Kena air hujan ya Rasulullah, kata pedagang ini. Lalu kenapa engkau taruh yang basah di bawah, yang kering di atas? Kata Rasulullah. Lalu kata pedagang ini, kalau aku memperlihatkannya basah, tidak ada yang akan membelinya ya Rasulullah. Nanti aku rugi. Tapi apa kata Rasulullah? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu, maka bukan golongan kami, kata Rasulullah. Dia mau kehilangan Rasulullah, kehilangan Allah hanya demi keuntungan 1000-2000. Tapi itulah. Tapi bukankah hidup ini sesuka hati? Iya, hidup ini memanglah sesuka hati. Silahkan kau hidup dengan gaya apapun, dengan cara apapun. Bahkan engkau mau sembah selain Allah pun silahkan. Fa'budu ma syi'tum, kata Allah. Sembahlah apapun yang ingin kau sembah, bahkan selain Allah pun silahkan. Karena kita tidak butuh, karena kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Antumul fuqara ilallah. Engkau yang butuh kepada Allah, kata Allah dalam Al-Quran. Allah nggak butuh dengan ibadah kita, sholat kita, itu Allah nggak butuh. Sama sekali tidak akan menambah kekuasaanku, kata Allah. Atau sebaliknya engkau tidak beribadah, sama sekali tidak mengurangi kekuasaanku, kata Allah. Maka daripada itu, Malaikat Jibril memberi pesan kepada Nabi Muhammad, yang sebenarnya pesan ini untuk umatnya. Isma syi'ta, kata Jibril. Hiduplah sesuka hatimu. Fa innaka mayyit. Tapi ingat, engkau akan menjadi mayit. Engkau akan menjadi bangkai. Silahkan kau hidup seperti Fir'aun. Silahkan kau hidup seperti caranya Namrud. Silahkan kau hidup seperti caranya Qarun. Silahkan. Tapi ingat, fa innaka mayyit. Suatu saat engkau akan menjadi mayat, bangkai, mati, busuk. Nasihat yang kedua, wa ahbib man syi'ta. Cintailah siapa saja, apa saja yang ingin engkau cintai. Apapun yang ingin engkau lekatkan dalam hati, silahkan saja. Tapi ingat satu hal, fa innaka mafarriquhu. Suatu saat engkau pasti akan berpisah dengan apa yang kau cintai. Dan nasihat yang terakhir dari Jibril, wa ahbib man wa'mal ma syi'ta. Wa'mal ma syi'ta. Mau bekerja, kerjakanlah apapun yang ingin kau kerjakan. Kau mau jual yang haram, silahkan. Kau mau menipu, silahkan. Engkau mau gambling, silahkan. Silahkan. Fa innaka majziyun bihi. Tapi suatu saat engkau pasti akan dimintakan pertanggungjawaban dan mendapatkan balasan dari apa yang kau kerjakan. Pasti. Maka silahkan saja. Maka orang yang dekat kepada Allah, orang yang hatinya terpaut kepada Allah, dia tidak kehilangan apapun walaupun seluruh dunia meninggalkannya. Tapi orang yang hatinya terus tidak ridho dengan ketetapan Allah, dia jauh dari Allah, dia punya harta banyak tapi jauh dari Allah, maka dia akan dihantui rasa ketidakridhoan kepada Allah. Bahkan kata Allah dalam hadis qudsi, malam yardo biqodoi, siapa yang tidak ridho dengan ketetapanku, walam yasbir bibalai, tidak sabar menerima ujian dariku, walam yashkur na'mai, tidak mensyukuri nikmatku, kata Allah, falyakhruj min baini ardi was samai, keluar saja dari antara langit dan bumiku, falatlub lahu rabban siwaya, cari Tuhan selain aku, kata Allah. Kita mau cari Tuhan kemana lagi? Setiap hari, setiap malam kita berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu. Maka daripada itu, kita tidak kehilangan apapun selama kita mendapatkan Allah, mendapatkan ridho Allah. Tapi kita detik itu akan kehilangan segala sesuatu walaupun semua berada di genggaman kita, ketika kita kehilangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mudah-mudahan kajian pada kesempatan kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.